Tuhan, kami mau menyelami doa yang Raja Daud sampaikan ini. Suatu doa yang sungguh patut kami teladani, karena seperti yang Raja Daud telah sadari, demikian perlu kami pula menyadarinya bahwa tidak jarang kami tidak mengerti, kami tidak mengenali diri kami sendiri. Kami tidak tahu ada hal-hal apa yang keliru, ada jalan salah apa yang kami tempuh. Kami mohon Engkau menyelidiki hati kami, menyelidiki pikiran kami, memperlihatkan, memberitahukan kepada kami kalau ada yang salah, ada yang sesat, ada yang keliru, supaya kami tidak tinggal berkanjang dalam sesuatu keadaan yang menyedihkan hati Tuhan dan juga pada giliran yang mencelakakan kami. Saat ini, sucikanlah hati kami, pikiran kami, teduhkan kami dari segala bising gopoh kehidupan ini. Kami hendak duduk dengan tenang untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Supaya dari dalam firman-Mu kami mendapatkan petunjuk, kami mendapatkan bekal, kami mendapatkan pedoman yang kami butuhkan untuk kehidupan yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang membahagiakan kami. Karena kami hidup dalam kebenaran sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kami hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami mohon Tuhan memberkati anak-anak yang akan masuk ke dalam kelas bersama dengan pengasuh mereka, supaya di sana pun mereka dibimbing, dibina, dididik di dalam jalan kebenaran Tuhan. Demi Kristus Yesus. Amin. Sementara adik-adik kita menuju ke ruang kelas, saya mewakili segenap rekan-rekan Kristus Community jemaat ini menyambut saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir atau yang baru hadir lagi sesudah dulu pernah hadir. Kita sambut Ibu Marpaung, ini ibu dari saudara Reni, dulu pernah hadir juga. Silakan Ibu berdiri. Beliau tinggal di Surabaya, baru tanggal 30 malam yang lalu tiba. Beberapa tahun yang lalu Ibu masih bersama dengan Bapak pernah hadir di jemaat kami ketika masih di Bethel Baptist Church di sana. Selamat datang Ibu. Lalu kita menyambut juga Ibu Lili. Silakan Ibu Lili. Ibu Lili adalah adik ipar dari Tante Kim. Silakan Ibu. Dan kemudian kita sambut seorang ibu yang awet muda. Silakan Ibu Ana berdiri. Ini adalah ibu kandung saya, saudara-saudara. Beliau datang sendiri dari Jakarta, sudah berusia 86 tahun. Puji Tuhan masih memberikan kepada beliau kesehatan, dan kali ini beliau bertekad meskipun sendiri berangkat saja ke sini. Ya, jadi kami senang bisa bertemu dengan beliau. Terima kasih. Dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari dua bagian. Yang pertama dari surat Galatia, dan kemudian sudah diberikan batas di dalam Alkitab saudara. Saudara siapkan juga surat 2 Korintus. Galatia pasal yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita ayat 19 dan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan 20, demikian kesaksian Rasul Paulus yang dia tulis dalam surat kepada jemaat di Galatia ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Saya akan membaca satu kali ayat ini, kemudian mengajak seluruh jemaat membaca ulang ayat yang sama, yaitu 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sebuah rumah sakit jiwa, seorang dokter sedang melakukan tes kepada pasien-pasiennya yang sesudah sekian lama dirawat, diasuh, berusaha dipulihkan dari sakitnya. Siapa yang sudah boleh pulang? Mau dites. Dokter panggil, Aping, datang sini. Tes, Aping datang. Lalu dokter tanya, 2 tambah 2 berapa, Aping? 5. Dengan yakin Aping bilang, wah, belum lulus, masuk lagi. Aping, panggil yang kedua. Tes. 2 tambah 2 berapa, Aping? 4, dokter. Oke, punya. Boleh pulang hari ini, keluar. Sampai di luar, Aping bilang sama suster-suster yang bisa merawat dia, 2 tambah 2 kan mestinya 8. Itu dokter saya bohongin, dia tahu. Dia ketawa-ketawa Apia, tapi dia boleh pulang. Apiau, yang ketiga Apiau dipanggil. Apa kabar Apiau hari ini? Lalu Apiau menjawab dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Wah, kalau masih sama seperti yang dulu, maksudnya apa? Waktu saya masuk sampai sekarang masih sama, dokter, seperti yang dulu. Wow, ulang masuk lagi nggak boleh. Ulang hari itu karena masih sama seperti yang dulu. Saudara-saudara, kalau saudara menggunakan kalimat itu, aku masih sama seperti yang dulu. Kita berbicara tadi mengenai pasien-pasien dari rumah sakit jiwa yang kita memaklumi keadaan mereka. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang masih sama seperti yang dulu. Syukur kalau positif. Masih sama seperti yang dulu apa? Masih sama setia. Kalau seorang istri bercerita, wah, suamiku masih sama seperti yang dulu. Pada waktu pacaran dia begini. Sampai sekarang masih sama seperti yang dulu. Setia, lemah lembut, gentleman, cinta kasihnya tidak berubah. Itu bagus nggak, saudara? Bagus. Tapi kalau ada orang yang bilang dia masih sama seperti yang dulu, apanya yang masih sama seperti yang dulu? Emosional, ringan tangan, malas bekerja, tidak bertanggung jawab. Apakah itu positif? Tentu itu menjadikan. Hari ini tema kita adalah aku masih sama seperti yang dulu. Sebuah pertanyaan, saudara, apakah saya dan saudara masih sama seperti yang dulu? Kita hendak memeriksa, masih sama seperti yang dulu, apanya? Positif atau hal-hal yang negatif? Kadang-kadang ada orang dalam masyarakat, mereka alergi terhadap kekristenan. Bila diajar untuk ke gereja, mereka bilang, wah, ya mau saya, mengapa? Lebih baik saya begini saja. Daripada dia katanya Kristen, tapi hidupnya seperti itu. Dulu belum Kristen, sudah jadi Kristen, sama saja seperti yang dulu. Buat apa saya jadi Kristen kalau kesaksiannya seperti itu? Jelas, saudara? Aku masih seperti yang dulu. Itu perlu menjadi suatu kalimat yang merupakan suatu ujian buat diri saya dan saudara masing-masing. Bagaimana kehidupan kita setelah kita mengenal Yesus Kristus? Dia juru selamat kita akui, dan Tuhan kuasanya besar. Dia membaharui. Apakah dia pun membaharui kehidupan saya dan saudara?